Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ono. Saya founder dari Dantepain. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya masih sehat-sehat, terhindar dari wabah yang sedang merajalela sekarang sih. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman pelaksana kegiatan ini, film 2020, sudah mengajak saya berpartisipasi untuk menyampaikan pendapat saya apa dampak sektor ekonomi kreatif dari pandemi COVID-19. Nah, jadi kita akan berbicara tentang dampaknya dari virus ini terhadap ekonomi kreatif, khususnya di masa 60 ya. Seperti kita ketahui bahwasannya Indonesia mulai memperlakukan social distancing di rumah aja sekitar sebulan lebih ini, dan dari situ saya sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini terhadap khususnya di usaha yang saya jalankan, yaitu wisata alam dan Dantepain. Sangat-sangat terpukul karena kita dianjurkan untuk di rumah saja dan social distancing, physical distancing. Jadi otomatis ekonomi kreatif yang bentuknya fisik, yang bentuknya didatangi itu memang betul-betul mati, betul-betul tidak ada yang bisa dilakukan untuk tetap menjalankannya. Jadi sangat berdampak negatif terhadap usaha yang kami jalankan, apalagi seperti usaha-usaha kreatif lainnya, event organizer yang bergerak di event, orang-orang di belakang panggung, orang panggung, rigging, sound system dan segala macam, artis-artisnya pun semuanya terdampak oleh COVID-19 ini. Tapi kreativitas memang selalu membutuhkan motivasi untuk kemudian membuat orang semakin kreatif. Seperti yang kita lihat sekarang ini, ada ekonomi kreatif yang kemudian muncul selama kita selalu berbicara tentang di rumah saja, itu penjualan online. Nah, kan kita tahu di Nrekang ini kemarin masih sangat sepi, bagaimana orang menjejahkan jualannya di media online. Sekarang sangat banyak yang mengambil langkah ini untuk tetap bertahan di pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang berpikir kreatif lagi untuk membuat sesuatu yang bisa membuatnya bertahan di pandemi COVID-19 ini. Cuma memang banyak juga yang kemudian terpukul keras dari pandemi COVID ini. Misalnya teman-teman yang bergerak di kedai kopi, karena kita tahu bahwasanya ekonomi kreatif di Nrekang itu dominan memang dia di kedai kopi, teman-teman fotografi wedding, yang kita tahu bahwasanya sudah tidak dianjurkan untuk menikah atau mungkin memang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan acara pernikahan di masa-masa pandemi ini. Cuma itu lagi, kreativitas kemudian timbul karena adanya motivasi yang besar untuk tetap bertahan nih selama beberapa bulan belakangan, dan mungkin beberapa bulan ke depan lagi, karena kita tidak tahu kapan situasi ini akan kondusif. Memang berat kemudian menjadikan ekonomi kreatif sebagai penghasilan pokok pada situasi yang sekarang ini. Kenapa? Karena pertama itu adalah daya beli dari masyarakat memang sangat menurun, karena banyak sekali dari mereka yang kehilangan mata pencaharian. Jadi mereka lebih memilih untuk membeli sesuatu yang memang penting untuk mereka, bukan kemudian untuk hal-hal yang bersifat sekunder. Mereka lebih memilih ke hal-hal yang primer. Sedangkan kita tahu bahwasanya industri kreatif itu lebih kepada sesuatu hal yang sekunder lah.
jadi sebagai pelengkap untuk kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak, ekonomi kreatif di NREKANG ini atmosfernya belum terlalu baik, belum banyak aktivitas sinergi, belum banyak kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah juga belum mengambil peran yang besar dalam memajukan industri kreatif di Tanah Mas dan Bengkulu. Harapan saya ke depannya mungkin para teman-teman pelaku ekonomi kreatif lebih sering duduk berbincang bersama, bersinergi, bekerja sama dalam menggerakkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten NREKANG. Karena hal-hal yang dikerjakan secara bersama-sama itu akan lebih baik. Nah, mungkin kedepannya itu yang lebih akan baiknya dilaksanakan oleh teman-teman penggiat ekonomi kreatif di NREKANG. Jadi mungkin itu menurut saya tentang dampak COVID-19 terhadap ekonomi kreatif di NREKANG. Banyak usaha teman-teman yang kemudian betul-betul terpukul, tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti di depan kita sekarang betul-betul tidak produktif, tidak ada kunjungan, tidak ada yang bisa dilakukan untuk kemudian menjalankannya lagi untuk sementara waktu. Sisi positifnya adalah kita diberikan waktu untuk leluasa berpikir, mungkin untuk apa sih sebenarnya yang bakalan kita lakukan, karena kita tidak pikiran kita memang betul-betul fokus untuk membangun, membuat apa yang perlu dibikin lagi, memperbaiki maintenance wahana-wahananya kita. Mungkin teman-teman untuk yang bergerak di kedai kopi mungkin berpikir lagi mungkin mau menata lagi kedainya, membuat meja kursinya, yang selama ini mungkin susah dikerjakan karena selalu ada pengunjung yang datang. Jadi sekarang kesempatannya untuk kemudian seperti ingin memulai bisnis lagi setelah COVID ini. Jadi anggap saja bahwasanya usaha kita belum berjalan, kita sementara persiapan untuk membuka usaha, walaupun memang sudah terbuka, cuma kondisi sekarang yang memaksa kita untuk menutup. Jadi anggap saja bahwasanya kita sekarang sedang mempersiapkan untuk membuka usaha ini. Jadi jangan menyerah, tetap semangat, tetap kreatif. Cobalah untuk berpikir usaha apa yang bisa kita lakukan untuk tetap bertahan. Ini jangan terlalu berharap kepada pemerintah untuk diberikan bantuan. Lebih indah ketika kita bisa berdiri di kaki sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.